itu sebenarnya One Man One Vote itu konyol. 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 Karena kenapa? Realita begini saja. Misalkan Irfan adalah seorang profesor doktor di bidang perencanaan pembangunan daerah. Oke. Ya, perencanaan pembangunan. Berarti gaji saya banyak dong. Ya. Lalu Irfan dalam menentukan pilihan untuk memilih seorang pemimpin itu berdasarkan kriteria-kriteria yang luar biasa kajian Irfan. Tetapi Irfan juga hanya punya hak satu kali pilih. Sama dengan, mohon maaf, ada saudara kita di sisi lain yang memang sama sekali pendidikannya sangat jauh, kemudian juga kajiannya tidak, dan mohon maaf lagi, jauh-jauh mudah-mudahan dia terjadi, memilih hanya faktor manipulatif. Apa kabar Pak Denny? Ya, kabar baik. Selamat sore Irfan. Selamat sore. Harusnya kami yang bilang selamat sore. Iya, tapi itulah karena tuan rumah. Acara ini digagas masih tetap di tema yang sama Pak, memperingati Sumpah Pemuda. Bapak lagi. Bapak Denny dipanggil Oke. pesan Agendanya tua. diskusi pemuda. Agendanya Sumpah Pemuda. Harusnya pemuda dong. Iya. Mungkin narasumber yang tua ya kan. Kita panggil Kakak. Kakak. Oke, Kakak. Terima kasih Kak untuk kedatangannya, untuk meluangkan waktunya. Terima Sore. kasih juga buat teman-teman Usna, Irfan, dan juga Nauli TV atas dialog ini yang tentunya membangun buat pergerakan pemuda di Kota Sibolga ataupun pola pikir pemuda di Kota Sibolga. Kak, terkait maraknya perbincangan mengenai memperingati Sumpah Pemuda 28 Oktober. Belum jauh ya dari tanggal 28 Oktober. Masih ada semestrinya sampai sekarang ya Kak. Kira-kira Kakak percaya nggak sama pemuda? Percaya sama pemuda? Ya, kita tilik ke sejarah dulu. Pandangan saya pribadi, Sumpah Pemuda itu gerakannya hanya satu, adalah nasionalisme. Nasionalisme. Ya, pandangan saya secara fundamental, pesan yang disampaikan oleh Sumpah Pemuda itu adalah nasionalisme. Bagaimana di masa itu pemuda Indonesia ini bersatu dalam satu bangsa, satu bahasa, satu Indonesia, satu tanah air, supaya meraih gerakan-gerakan untuk penciptaan kemerdekaan Indonesia. Belum merdeka saat itu, tapi bagaimana misi khususnya itu adalah menanamkan rasa nasionalisme bagi setiap pemuda di masa itu. Nah, mungkin kalau dianjakkan untuk hari ini, hal tersebut dapat tercermin menjadi sebuah prestasi buruk ketika hari ini banyak pemuda-pemuda kita yang menjadi pelaku gerakan-gerakan disintegrasi bangsa. Jadi Pak Denny sendiri hal itu tadi karena apa? Gesernya seperti itu. banyak penyebab. Namun yang pastinya bagi berbagai penelitian itu menyampaikan bahwasanya terkontaminasinya di awal dulu dimasukin dari persoalan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini juga tidak terjadi begitu saja, juga diawali dengan proses pendidikan dan lain sebagainya. Jadi kembali ke yang tadi, bahwasanya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu dapat dikatakan berhasil atau gagal hari ini ketika pemuda Indonesia tolak ukurnya apakah ada gerakan-gerakan intoleran yang memang luar biasa. Jadi ketika ada intoleransi di antara sesama pemuda, cara pandang saya menyatakan maka Sumpah Pemuda itu belum terlaksana dengan baik. Karena misinya masih dalam misi khusus nasionalisme. Terkait yang Kakak sampaikan barusan, pada saat itu mempercayai pemuda pada saat itu ya, berarti bisa kita kategorikan di tahun 1928. Kalau kita ambil untuk tahun yang sekarang 2020, apakah belum berhasil atau bahkan nyaris gagal Pak kita mempercayai pemuda Indonesia?
persoalan kepercayaan kepada pemuda Indonesia ini tentunya itu dibangun oleh pemuda itu sendiri. Memang kita harus sebagai pemuda kita harus mengakui juga dengan jujur kapan berhasil dan kapan tidak berhasil. Kalau sekarang berhasil apa enggak, Pak? Salah satu sampel kegagalan itu adalah ketika kaum muda yang terjun menjadi elit politik bangsa ini justru juga terjebak dalam kasus-kasus korupsi. Ya. Maka itu dikatakan sebagai sebuah kegagalan. Saya juga orang yang sangat kecewa ketika seorang tokoh yang saat itu prediksi saya akan menjadi tokoh sangat besar bangsa ini terjerus ke sana. Siapa itu? Ketua partai politik orang muda pertama di Indonesia, Anas Urbaningrum. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Si luar biasa. Potensi Dia luar biasa mewakili pemuda secara utuh ya. Partai Demokrat yang saat itu sebagai partai pemenang pemilu di negara kita ini terbukti dengan Pak SBY jadi presiden, dan suatu kebanggaan kita anak muda menjadi ketua partai politiknya. Tetapi miris saat itu Bang Anies Urbaningrum justru terjebak kasus korupsi. Artinya di sisi pandang sisi pandang kita menyatakan wah luar biasa, anak muda berhasil nih menjadi ketua partai politik besar. Bisa kita katakan saat itu bahwasanya ternyata anak muda sudah hebat. Tetapi ternyata di sisi baliknya, waduh ternyata anak muda juga tidak seperti harapan kita. Artinya plus dan minus. Ada kepentingan. Persoalan kepentingan kita bicara terlalu jauh dan kita berbicara nanti sesuatu hal yang kita tidak saksikan. Tapi yang jelasnya kenapa Bang Anas Urbaningrum mampu menjadi ketua Partai Demokrat, tentu itu keberhasilan anak muda dong. Tapi yang sangat disayangkan juga keberhasilan itu kesandung dengan persoalan yang menimpa beliau. Itu salah sampel dari banyak sampel lainnya. Namun kali ini Kalau kita cerita tentang nasional, oke lah, kita beranjak dari sosok Anas Urbaningrum. Kalau kita tarik ke daerah kita sendiri, sosok Kak Denny ini saat ini dipercaya menjadi ketua Karang Taruna, Iya. di mana ini organisasi yang juga adalah medianya pemuda untuk berkembang. Ya. Kakak Denny sendiri, apa yang akan dilakukan dan harapan apa yang ingin dicapaikan pada saat mengemban amanah ini, Kak Denny? Baik. Jadi kalau saya lebih ke arah bagaimana pemuda-pemudi ini dapat diberikan skill agar bisa mandiri nanti secara ekonomi. Kemudian bagaimana pemuda-pemudi ini diberikan ruang untuk berekspresi, berkreasi, entah dia seni, olahraga dan lain sebagainya. Nah, saya juga melihat isu agak saya kembangkan sedikit. Hari ini juga Bapak Presiden saya pikir sangat menghargai potensi anak muda. Dengan beliau angkat staf ahli beliau dari kalangan muda. Ya. Menteri juga beberapa orang muda. Ya. Artinya peluang itu diberikan tinggal kepada anak muda memanfaatkan itu. Anak muda harus mampu menciptakan brand mereka, menciptakan kepercayaan publik, menciptakan kepercayaan orang-orang tua kita kepada kita sendiri. Nah, balik ke yang tadi cerita Karang Taruna, itu yang akan kita lebih kedepankan, bagaimana memberikan skill-skill, membuka lapangan-lapangan pekerjaan kepada anak muda, memberi ruang berekspresi, berkreasi kepada mereka. Dan yang terpenting juga adalah ini tahun-tahun politik, bagaimana kita memberikan kecerdasan-kecerdasan politik kepada anak-anak muda kita. Karena tidak sedikit juga bahwasanya pemilih-pemilih kita ini banyak anak muda. Hari ini mungkin yang banyak saya lakukan pencerahan-pencerahan adalah lewat forum-forum tertentu atau juga paling tidak menggunakan media sosial, karena zamannya inilah zaman memang media sosial, zaman 4.0 yang memang lebih ke teknologi informasi. tapi kalau kita Lagi bersama-sama Kak Denny, sebenarnya jika diperhatikan media sosial yang diisi oleh anak muda itu, gandrungan mereka itu terlihat seperti ajang untuk saling hujat-menghujat. Pandangan Kak Denny bagaimana terhadap hal itu? Pandangan secara umum tentu itu bukanlah sebuah hal yang baik. Tetapi itu tadi terlepas saya katakan dari awalnya, tentu ini kan ada pendidikan
media sosial yang salah, penggunaan media sosial yang salah, dan ini yang harus diatasi. Nah, persoalan hujat-menghujat juga terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan politik yang pada prinsipnya anak-anak muda ini, adik-adik kita katakan belum tahapan di sana sebenarnya, tetapi menjadi objek dari kepentingan-kepentingan politik yang memang tujuannya mungkin secara masif ada gerakan untuk kepentingan seseorang atau bagaimana. Nah, disinilah tugas kita justru bukan hanya kita bersama. Saya tahu juga Irfan, Nadi juga punya kecerdasan di sana. Tugas kita bersama untuk mencerdaskan, memberi pemahaman, pencerahan-pencerahan kepada seletingan atau adik-adik yang intinya kaum muda, paling tidak melalui status media sosial. Kemudian di berbagai kesempatan, saya tahu juga Irfan dan Nadi adalah aktivis-aktivis pemuda juga lewat pergerakan kesenian dan lain sebagainya. Manfaatkan ajang ini juga untuk mencerdaskan generasi muda kita di bidang-bidang politik dan bidang-bidang lainnya. Di bidang-bidang politik, berangkat dari bidang-bidang politik tersebut, saya ada pertanyaan. Menurut dari kacamata Kak Denny sendiri, generasi milenial, kita kerap dengan membahasakan generasi muda pada saat ini, yaitu generasi milenial. Generasi milenial yang seperti apa untuk peka dan tidak buta akan adanya politik ataupun penguasa? Tidak buta karena ada politik juga penguasa. Jadi beranjaknya kita bersama tugas, dan juga paling penting adalah tugas-tugasnya lembaga pemerintah ataupun partai politik di sana. Percerdasan politik bagaimana? Saya agak meluas sedikit ya. Silakan. Kalau ekstrim saya katakan, sistem kontestasi politik kita hari ini bukanlah sebuah sistem kontestasi politik untuk memilih orang-orang yang berkualitas menjadi pemimpin. Kenapa ada statement sebegitu kuat nih Bang Denny? Kita berharap pemimpin kita berkualitas. Sistem yang bagaimana sih yang harusnya Saya ideal? Deskripsikan. Sistem kita hari ini, bila kita analogikan dengan jaring ikan, itu adalah jaring ikan yang memang lubangnya cukup kecil, cukup rapat. Kita punya keinginan jaring kita ini hanya akan menangkap ikan-ikan besar, ya, ikan-ikan besar yang akan kita tangkap. Tetapi kita menggunakan jaring yang bahkan ikan teri pun tidak bisa lolos dari jaring tersebut. Artinya apa? Sistem kita ini bisa mengakibatkan yang tidak berkualitas pun terpilih sebagai pemimpin. Maka untuk itu sistem ini dulu yang harus diperbaiki agar lebih baik lagi, sehingga yang terpilih dalam kontestasi politik ini, jaringnya tadi ini memang benar-benar yang berkualitas. Metodenya seperti apa? Saya punya metode. Kalau mau lebih jauh, saya akan paparkan. Jadi kalau katanya tadi sistemnya ini yang harus kita perbaiki. Sistem yang seperti apa? Sistem, ada dua sistem, dari penyelenggaraan atau dari persyaratan menurut Pak Denny? Keseluruhan. Dari mulai tahapan penjaringan juga penyelenggaraannya. Sistemnya seperti apa yang harus diperbaiki? Pertama kita cerita dulu dari mulai penjaringan. Negara harus ambil andil. Setiap orang yang mempunyai niat ingin menjadi anggota DPRD, legislatif, kepala daerah, presiden bahkan, harus ada ujian standar kompetensi minimalnya, seperti yang dilakukan terhadap penerimaan pegawai negeri sipil. Dari sana akan loloslah tolak ukurnya, berarti dia sudah standar nih kemampuan intelektualnya. Artinya yang lolos tadi ini baru kita ke tahap lain. Saya menggambarkan Nadi dan Irfan, seorang utusan kita, baik itu DPR, legislatif, pemimpin juga, kita perlu orang-orang yang cerdas pastinya. Berkualitas. Ya, standarnya tadi kan dari tadi. Tetapi ada yang lebih penting dari sana. Kita perlu orang-orang yang soleh sesuai keagamaannya.
pertama harus soleh dulu. Tahap soleh dulu. Lah ini bagaimana? Bagaimana kita mengukur mengujinya? kesolehan? Oke, Benar. bagaimana mengujinya? Uji kesolehan ini tentu, misal nih ya, ke agama lain mungkin punya metode. Ke agama kita, saya seorang muslim mungkin misalnya, saya mengatakan bahwa salah satu saja dari banyak penilaian. Kesolehan ini luas. Dalamnya bukan hanya urusan kita dengan Tuhan, tidak. Juga urusan antara kita dengan sama manusia. Track record dia kan punya catatan. Kalau untuk dengan Tuhan dulu deh. Kalau dia seorang muslim, kita bisa ciptakan absensi digital di setiap masjid. Apa bahayanya nggak besar. Jadi ketika misalnya ada standar minimal, jika seseorang itu sudah sekian kali tidak sholat subuh berjamaah di masjid, maka nggak boleh menjadi calon itu. Menarik, Salah satu menarik. sampel. Menarik. Nah, juga persoalan kemanusiaan. Nah, untuk kasus hari ini sebenarnya, mau tidak mau sebenarnya pemilih muda itu harus melihat sosok dari track record. Track record. Saya bukan katakan tidak penting orang cerdas jadi tidak penting. Tetapi yang lebih penting itu adalah persoalan kesolehan dari sisi bukan hanya hablum minallah ya, hablum minanas juga. Oke. Track recordnya amati. Berarti yang pertama kita masukkan dulu kategori track recordnya soleh dulu ya. Soleh. Baru kita cerita cerdas tadi. Akademiknya. Baru cerita akademik. Artinya begini, kita Hablum minallah dan hablum ya Yang kedua apa Kak? baru kita cerita cerdas tadi. Akademiknya. Baru cerita akademik. Artinya begini, kita idealnya kita pasti perlu orang baik dan juga cerdas. Ya. Idealnya kita pasti seperti itu, orang baik dan juga intelektual. Idealnya kita perlu seperti itu. Cuma ketika kondisi itu tidak dapat kita, yang utamanya orang baik dulu. Ya, pemimpin ini niatnya dulu, maunya dulu, kemauan niatnya dulu. Persoalan dia tidak kurang. Ini hari ini Husna dan Irfan, teknologi sudah banyak. Ya. Contoh, kita inginkan sistem IT yang luar biasa di Sibolga ini, smart city. Kita bisa beli itu, kita bisa datangkan ahli untuk mewujudkan itu. Ya. Dan juga namanya pemimpin kepala daerah ini juga diisikan ada dinas-dinas terkait. Tidak melulu harus kepala daerah yang memikirkan, juga apa fungsinya mereka. Jadi artinya persoalan ilmu, teknologi dan lain-lain itu bisa dihadirkan. Tetapi persoalan niat dan kemauan ini adanya di masing-masing. Dan kita nggak bisa tebak. Saya sih bisa saja bertopeng pura-pura baik padahal di niat saya buruk. Lalu bagaimana metode paling tepatnya? Lihat track record saya selama ini. Itu metode paling tepat. Track record saya selama ini bagaimana? Mungkin itu, apa itu sebuah kepastian juga? Tidak ada yang pasti. Setidaknya itulah solusi yang paling tepat untuk kondisi ini. Karena sistem kita belum menghadirkan sistem yang seperti jaring tadi. Ya. Tapi apakah mungkin jika kita berpikir sebaliknya, Pak? Ya. Kita berpikir mutu dan kualitas masyarakat itu, terutama kaum muda ini yang harus digenjot dan di-upgrade agar bisa menilai seobjektif yang seperti kakak sampaikan. Mungkin kakak sampaikan itu ada sistem di dalamnya. Bahwasanya sistem itu akan kita nilai bagaimana tingkat kesolehan dia dengan alat, dengan sebuah perumusan sistem. Namun itu sebenarnya tidak perlu menurut saya. Kalau memang anak mudanya atau orang masyarakatnya, pemilihnya itu adalah orang-orang yang sudah tahu di mana letak idealnya dia memilih yang mana gitu. Ya, saya sepakat dengan Irfan untuk itu. Definisi umumnya begini. Jadi yang perlu urgensinya tidak hanya untuk datang ke teknologi, tapi bagaimana ini negara berhasil mendidik masyarakatnya. Saya boleh simpulkan papakan begini. Secara umumnya kita tidak perlu sistem yang terlalu ketat untuk SDM yang sudah maju. Benar. Berarti kita Ya. Dan kita perlu sistem yang sangat ketat untuk SDM yang belum maju. Itu garis besarnya. Nah, kita harus sadari, saya justru bertanya terbalik buat Irfan dan Husna. Pertanyaannya adalah simpel saja. Hadis kita, Rasulullah mengatakan, ketika sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran.
mendasar sekali terhadap kontestasi politik di negeri ini. Apakah seluruh rakyatnya mempunyai hak pilih itu? Ada orang yang ahli dalam memilih pemimpin? Silahkan dijawab sendiri. Maka ketika bukan orang-orang ahli yang memilih pemimpin ini, tunggulah kehancuran Jadi itu. orang ahli yang menurut Kak Denny itu representasinya seperti apa? Ada standar minimalnya tadi. Ada standar minimalnya. Maka sistem ini yang mau dibangun, saya punya, mungkin kita akan bahas di suatu kali, karena ini waktu nggak akan cukup. Jadi one man one vote itu sebenarnya tidak One man one vote itu konyol. Tidak konyol. Konyol. Karena kenapa? Realitanya begini saja. Misalkan Irfan adalah seorang profesor, doktor di bidang perencanaan pembangunan daerah. Oke. Ya, perencanaan pembangunan. Berarti gaji saya banyak dong. Ya. Lalu Irfan dalam menentukan pilihan untuk memilih seorang pemimpin itu berdasarkan kriteria-kriteria yang luar biasa kajian Irfan. Ya. Tetapi Irfan juga hanya punya hak satu kali pilih. Sama dengan, mohon maaf, ada saudara kita di sisi lain yang memang sama sekali pendidikannya sangat jauh, kemudian juga kajiannya tidak, dan mohon maaf lagi, jauh-jauh mudah-mudahan tidak terjadi, memilih hanya faktor money politik. Bayangkan, sebandingkah itu? Ya. Tapi itulah sistem kita yang kita hadapi saat ini di Makanya negara tadi saya Indonesia. katakan, Kak Denny. Makanya saya katakan tadi, kontestasi politik kita ini secara mendasar, mulai dari proses penjaringan, metode pemilihan, lalu contoh rakyat keseluruhan itu bisa memilih siapa, tahapannya di mana. Mungkin keseluruhan rakyat tahapannya di pemilihan DPRD. Sistem DPRD juga bagaimana pemilihannya. Mungkin saya lebih sepakat untuk pemilihan presiden misalnya, lebih tinggi lagi, ya ketika kita sudah memilih orang-orang terbaik, ya Nadi dan Irfan misalnya, anggota DPRD kita itu semuanya adalah orang-orang terbaik di kota kita ini, Yang mewakili kita. yang mewakili kita, orang-orang yang terbaik secara umum. Lalu ngapain lagi sih repot-repot seluruh rakyat milih wali kota? Ya orang-orang itu terbaik itu saja yang kita utus untuk memilih. Bukankah itu jadi kemunduran, Kak? Kosnya lebih murah, ya, kos politiknya lebih murah. Kita sudah memperjuangkan berdemokrasi itu dari tahun era reformasi 98. Dan kenapa kita tiba-tiba harus mundur lagi? Prosesnya belum terjadi. Ingat, yang dirubah dulu saat terjadinya pemilihan legislatif, legislatif ataupun DPRD yang memilih wali kota, kepala daerah. Proses pemilihan DPRD ini belum berdasarkan yang saya cerita. Oke. Apakah DPRD sudah melalui itu? Ada cerita baru lagi berarti. Artinya kita harus dari mulai proses pemilihan DPR legislatifnya juga sudah harus kita perbaiki. Ketika, analoginya begini saya katakan tadi, ketika seluruh DPRD itu adalah sudah orang-orang yang terbaik, berkualitas yang ada di kota ini, perwakilan kita. Dan kita Kenapa? percaya dengan mereka. Iya pastinya, karena kita percaya maka kita pilih. Lalu kenapa harus kita repotkan lagi rakyat yang memilih? Toh mereka sudah orang-orang yang terbaik. Kalau ekstrim lagi saya katakan, seandainya seluruh masyarakat kita ini mentalnya buruk, tetapi para calon itu adalah orang-orang yang terbaik, siapapun yang terpilih satu di antara orang yang terbaik. Kita balik lagi logikanya, seluruh rakyat ini adalah orang-orang terbaik, tetapi calon yang muncul adalah orang-orang terburuk. Siapapun yang terpilih satu di antara orang-orang terburuk. Maka tahapannya kita ciptakan dulu bahwasanya kedua-duanya harus disempurnakan. Yang dipilih sudah lulus kualitas, sudah lulus track record, sudah lulus kesolehan, dan yang memilih juga adalah orang-orang yang memang berkualitas untuk. Tidak jauh dari sistemnya lagi, balik ke sistem-sistem. Ya, karena tadi seperti kata Irfan, apa enggak ini dulu ditunjang SDM-nya? Ya, kita harus akui itu. Yakinlah, di dalam berbagai keadaan secara umum, sistem tidak perlu begitu sempurna ketika SDM-nya sudah baik. Kak, terkait semua sistem yang kakak bilang itu kalau bisa kita perbaiki lagi di Indonesia. Dan itu kayaknya itu bahasannya akan mendalam. Dan ini juga sebenarnya baru saya dengar. Dan jujur kalau dikatakan ini sebuah pemikiran produktif dari daerah Kota Sibolga, karena saya mikir apakah ini tidak terpikirkan oleh tokoh-tokoh kita yang di nasional. Bagaimana? Apakah memang sudah terpikirkan atau memang pura-pura nggak mau? Jadi kalau memang memikirkannya? seandainya memang ini originalitas hadir dari pemuda Kota Sibolga, ini wajib kita
apresiasi dan kita wujudkan. Kita coba untuk menggaungkan ini secara nasional, insya Allah ke depannya. Karena memang harus nasional. Oke. Tidak bisa Terkait kita balik lagi ke pemuda. Sebenarnya saya ada beberapa tulisan yang menceritakan ada 3 jenis pemuda terkait meleknya kepada politik. Yang pertama ada yang tahu akan politik itu sendiri, kemudian ada yang tipe pemuda yang apatis terhadap politik, kemudian ada pemuda yang sok tahu akan politik. Iya. Tapi sayangnya untuk akhir-akhir ini kerap sekali di kategori ketiga ini Sok tahu. yang menjadi maraknya untuk akhir-akhir ini pemuda yang sok tahu akan politik, apalagi sekarang pencapaian untuk pilkada ya kan. Para pemuda mereka yang tidak segan-segan lagi untuk masuk ke beberapa identitas, ya tujuannya supaya diakui masuk ke kelompok tertentu. Mereka yang menggebu-gebu, saya pendukung X gitu. Atau bisa Tapi saja mereka tidak tahu platformnya. atau pola pikirnya begini. Pemuda itu kehilangan eksistensi dan ingin mewujudkan eksistensi itu tapi melalui cara politis. Dan Bagaimana, ini Pak? sebenarnya akan berdampak negatif kepada pemuda, berpengaruh negatif kepada pemuda-pemuda yang ada di sekitarnya. Bisa jadi dia sebagai pelopor, tapi pelopor yang seperti apa kan gitu Pak? Nah, kira-kira tanggapan Bapak seperti apa? Saya sebenarnya justru bangga dengan orang yang sok tahu politik. Bangga yang sok tahu dengan politik. Iya, itu bertanda dia punya minat. Justru kita miris kalau apatis. Tinggal yang ini dia punya minat untuk ini punya minat untuk kemajuan. Tinggal yang begitu itu. Nah, tugas kita bersama bagaimana supaya dia jangan salah. Yang kita khawatir justru nggak mau tahu. Yang nggak mau tahu yang kita khawatir. Kalau dia Nggak mau masih tahu mau, berarti di kategori kedua apatis. Ya? iya. Jadi kalau dia masih sok tahu misalnya, itu bukti dia sebenarnya pengen tahu, pengen menjadi tampil, pengen belajar. Tinggal bagaimana kita menyikapi sikap dia yang seperti itu tadi, diarahkan ke yang benar. Baik, tapi dengan dia yang seperti itu identik dia seperti menyerang dengan kelompok yang lain. Ya, memang itu tadi kita katakan. Saya objektif saja ketika Husna sebagai calon kepala daerah, Irfan juga sebagai calon kepala daerah, maka tentu masing-masing Husna dan Irfan ingin menang. Ya. Ingin menang. Pasti masing-masing kader mudanya, kaum milenialnya ini didoktrin tentang kebaikan calonnya dan bisa jadi juga keburukan orang lain. Persoalannya itu kan bagian dari sistem saya katakan tadi. Hari ini kita disuruh memilih pemimpin yang dari niatnya. Bayangin kita tahu niat orang. Harusnya pemuda yang Kaji niat itu. Kalau bisa dia menganalisa lagi. Nah, tadi. Tertentu itu seperti apa Iya. ya. Dan kakak bilang kalau bisa kita kasih tahu orang-orang yang seperti apa yang berhak untuk mengasih tahu anak muda seperti ini. Kita semua berhak. Masyarakat Indonesia Persoalan berhak. lebih ke depan lagi atau fundamental lagi, ini bermuara pada kesejahteraan. Bermuara pada kesejahteraan. Mohon maaf, transaksional yang terjadi itu kan karena belum sejahtera. Iya benar. Kita lihat negara-negara berkembang, negara-negara maju, kenapa sistem politiknya baik, itu begini. Karena memang mayoritas rakyatnya sudah sejahtera kepada cara ekonomi. Nah, hari ini kita juga akui itu. Keadaan perekonomian kita apalagi di tengah pandemi ini semakin parah. Ya. Akhirnya cari jalan singkat. Seperti Ya seperti tadi, transaksional jadinya. Nah, terkait dengan itu saya ajak, lalu bagaimana ini persoalan anak muda bagaimana? ya. Maka itu tugas kita bersama, Karang Taruna juga, setiap pemuda Indonesia juga, dan juga pemerintah juga, semua ini tugas kita bersama. Tapi pastinya itu dimulai dengan kemauan dan niat dulu. Kemauan dan niat dulu. Tapi kemauan dan niat ini juga dilandasi oleh ilmu ataupun keagamaan, ibadah dan yang terkait dengan itu semuanya. Fondasinya juga harus ke sana. terakhir Kak Dini, Mungkin Anda perlu untuk memberikan sebuah saran Ya. kepada teman-teman muda terhadap bagaimana sih agar bisa mencapai pemuda yang ideal dan bisa berkontribusi pada negara.
Baik, saya coba pesan yang pertama begini, kita berada di era 4.0. Ya. Saat ini semuanya sebenarnya sudah banyak metode ilmu dan lain-lain sudah bertebaran di mesin pencari seperti Google dan segala macamnya. Para anak-anak muda, mari gunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Itu dulu. Terutama hindari terlibat dengan pemakaian dan peredaran narkoba. Ini ajak pertamanya. Kemudian yang kedua, perkaya diri dengan skill, keahlian, atau apapun yang positif. Saya ulang lagi, semua sudah banyak bertebaran di Google dan lain sebagainya. Tinggal anak mudanya mau tidak. Kemudian lihat peluang. Pintar melihat peluang secara ekonomi. Kita buat di Sibolga bisa nggak ya? Berpotensi. Berpotensi nggak ya? Di situ saja, maka saya ulang lagi, ini kembali ke niat. Ke niat, dan memang bagaimana ini penanamannya, ini juga terkait dengan pendidikan dasar. Mulai dari SD, SMP, SMA juga. Bagaimana di sekolah-sekolah kita ini ditanamkan mindset anak muda itu wirausaha, mindset anak muda itu bagaimana mampu berbuat yang bermanfaat bagi orang lain. Itu mindsetnya. Dari seluruh perkembangan kita ini terkait dengan pendidikan dasar, dan juga jujur hari ini kemunduran, saya katakan kemunduran anak muda ini banyak dipengaruhi oleh narkoba. Jadi harus sehat dulu anak mudanya. Ya, Say no to drugs, terus gali potensi. Tidak apa-apa kita sok tahu, karena itu adalah menunjukkan bahwasanya kita punya minat Ekstensi dan punya kemauan untuk ingin tahu, dan kemudian itu akhlak ya tadi dipesankan, dan juga berpendidikan. Terima kasih Bang Denny. satu lagi paling penting. Oke. Bagi anak muda, saya titip pesan, jangan terlalu cepat merasa sudah menjadi apa-apa, padahal belum menjadi apa-apa. Jangan Baik. terlalu cepat. Ya. Baik. Jangan terlalu cepat merasa sudah menjadi apa-apa, padahal belum menjadi apa-apa. Baik. Oke. Terima kasih. Kutipan terakhir yang Ya. sangat menarik perhatian. Menarik, itu harus disadari bersama. Baik, terima kasih Kak Denny. Terima kasih Irfan, terima kasih. Oke. Belum siap semua, cepat kali. Ada topik